kepada Allah, Rasul, malaikat, dan kitabnya. Allah sebagai pemberi wahyu, Rasul penerima wahyu, malaikat pengantar wahyu, kitab Quran adalah wahyu itu. Lah wahyu itu menunjukkan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Do this, don't do this, kan gitu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Wes. Kita ini manusia di dunia itu lah nubi tuh. Ngerti nubi ya? Nubi itu orang baru lah, orang baru. Tapi kita ini sering sok tahu. Ya. Orang baru di muka bumi ini. Nah, ibarat perjalanan dalam kehidupan inilah hutan belantara ya. Hutan belantara kita diberi task atau tugas untuk bisa keluar dari hutan itu, dari ujung satu ke ujung yang lain. Nah, tetapi di dalam hutan itu ada sekurangnya 7 halangan dari binatang-binatang buas. Hutan yang sangat lebat, nyaris tak tertembus. Hantu-hantu yang menakutkan. Kemudian api yang menyala-nyala. Barang-barang yang menjijikkan. Sampai nanti harus menyeberangi lautan yang nyaris tak bertepi. Bahkan terakhir sampai harus melewati jurang yang sangat dalam. Kan gitu. Nah, untuk melewati itu kan harus ada peta. Harus ada peta. Tapi di situ ada banyak peta. Petanya nggak satu. Ada peta yang asli, di antara peta yang palsu. Cuma peta yang palsu ini juga mirip. Nah, peta yang asli ini adalah peta yang sudah pernah dijalani atau dilalui oleh para survivor atau para penyintas yang telah selamat sampai di ujung sana. Bagaimana menghindari curamnya jurang itu, lewat mana yang selamat, bagaimana mengarungi lautan itu, bagaimana menghadapi binatang jahat dan buas itu, gitu kan? Bagaimana menembus hutan di kalikunya, belok kanan, belok kiri, mundur dikit, maju lagi, melalui jalan setapak, melalui jalan ini, itu yang sudah pernah dilalui oleh para nabi dan para rasul. Makanya kita itu dalam sholat itu kan gini, ihdinas siratal mustaqim, sampai 17 kali dalam sehari. Ya, saya ulangi, sampai 17 kali dalam sehari kita itu. Apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan arahanmu, yang selamat. Ya. Lalu Allah tanya, jalan mana? Di sini banyak jalan kok. Setan juga menawarkan jalan-jalan palsu yang seolah-olah benar. Gitu. Maka kita bicara siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat selamat. An'amta di sini juga banyak orang keliru menafsirkan. Dipikir nikmat itu terus nikmat leha-leha, nikmat tanpa ujian, nikmat tanpa halangan rintangannya, ndak iso, ndak isa. Kita itu sudah jelas, Allah itu sudah mengumumkan, aku menciptakan hidup dan mati itu untuk ujian. Ini saya ajak ke situ dulu sebelum bahas tentang kelanjutan dari bab riba ya. Jadi Allah memang naruh kita di bumi ini untuk diuji. Diujinya kenapa dulu? Gini loh.
gini, layak enggak kita ini yang dulunya ahli surga, kita ini KTP-nya surga, kita ini lahir itu sebenarnya di surga, kita ini diciptakan dan kampung asli kita adalah surga. Lalu karena drama kesalahan nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa, kemudian kita dilempar di dunia ini. Di dunia ini kita itu, oke, kamu boleh kembali ke kampungmu surga, asalkan, kata Allah, kamu boleh, asalkan kamu bisa melewati ujian-ujian ini. Ada larangan, ada perintah. Ujian untuk dapat kunci surga kembali, untuk dapat KTP surga kembali. Jadi, this world is the forum of test. Dunia ini untuk tes, kok malah dibuat leha-leha ya opo sih. Coba kita buka dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ayo, monggo. Nah, biar kita benar-benar ini ya. Izin, Gus. Ayat 2, silakan. Yang menciptakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Nah, itu hidup dan mati yang dibaca Bu Soekartanti tadi. Hidup dan mati berarti apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, mau urusan politik, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga, apapun, itu sebenarnya adalah tes. Mau kesuksesan, kegagalan, mau kekayaan, kemiskinan, semua itu adalah tes dari Allah. Itu. Lah, kita ini disayang Allah dengan apa? Kamu tak tes, tapi kamu juga tak kasih kunci jawaban. Lah enak tah? Kita biasanya, ya loh, kalau semesteran atau ujian di sekolah atau di kuliah, itulah nggak dikasih kunci jawaban, nggih. Nah, sampean dan saya itu enak dikasih kunci jawaban. Mana kunci jawabannya? Quran dan hadis. Enak kita itu. Jadi misalnya soalnya nih. Kalau ada orang menghina kamu, maka apa respon kamu? Nah, ada multiple choice. A, diam saja. B, mendoakan jelek. C, memberikan dia mendoakan baik. D, wamplengen dugangen tungkaan. Kan gitu. Ya, toh? Nah, kita dikasih pilihan A, B, C. Terus Quran ngasih tahu, loh ini loh. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, surat Al-Qasas. Ternyata ketika ada orang berbuat buruk atau apa, hadis Nabi, ahsiman sailaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk padamu. Itu kunci jawaban. Sehingga yang cocok dengan nafsu yang berapa? Nomor berapa tadi? Yang apa? Yang ABCD tadi loh, yang cocok dengan nafsu yang mana? Yang C, Gus. Yang apa, Pak Yudi? Mendoakan yang baik. Itulah yang baik, yang cocok dengan nafsu. Kalau sampean dihina, yang cocok dengan nafsu yang mana? Dugangen. Nah itu. Jadi kita itu sudah diberikan Allah itu. Kita diberikan Allah pilihan. Dan itu semua begitu. Seperti kemarin, ayat yang kita pelajari pada ayat tentang bagaimana pasukannya Raja Talut. Masih ingat ya? Pasukannya Raja Talut. Ketika mereka setelah melewati gurun yang sangat panas, kemudian nanti kata Allah, kamu akan melewati satu sungai. Maka kata Allah,
Mubatalikum binaharin, kan gitu. Mubatalikum binaharin. Lo mubatalikum itu sama juga, itu liyabluwakum sama juga, maknanya sama, dari kata yang sama ya. Apa? Uji. Ya. Kamu nanti tak uji. Ada sungai yang sangat seger, tapi kamu tak boleh minum yang banyak. Kecuali apa? Seteguk saja. Illa manir tarofa ghurfatan biyadihi. Tapi banyak yang kemarin di ayat 249 ya, kita lah belajar tentang itu. Bagaimana pasukannya Tolong sungai, tapi oleh Allah kamu jangan minum banyak, minum dikit aja. Boleh minum tapi dikit aja. Tapi kan gitu ujian gitu, nanti kamu akan ketemu sungai, maka A, jegur sampai seluruh, B, minum sedikit saja, C, bikin rumah di situ, D, minum sebanyak-banyaknya. Yang cocok dengan nafsu yang mana coba? Yang cocok dengan nafsu yang mana? Jebur. Seluruh, Gus. Seluruh. Minum sepuas-puasnya. Banyaknya, Gus. Minum sebanyaknya sampai bikin puas. bikin rumah di situ. Tidak mau berangkat perang. Iya toh? Gitu loh. Nah, tetapi Allah memberi clue, memberi kunci. Jangan kamu minum apa? Igtarofa. Katanya igtarofa ghurfatan biyadihi. Minum sekedap aja. Boleh minum. Mau memang haus kok. Sama kita di dunia ini dulur. Kita ini ujian. Ujian. Maka udah ikuti saja kata Allah kemarin dalam surat Al-Ahzab yang sudah kita pelajari juga. Sudah begitu Allah menentukan, hey, belok kanan, hey, belok kiri, hey, do this, hey, don't do this. Sudah ikuti mawon. Ikuti mawon. Kalau dalam surat Al-Ahzab kemarin, surat ayat berapa kemarin? Tentang orang beriman tidak pantas wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran kemarin. 36 terus. Kemarin bareng-bareng udah tak tunjukkan loh ya. Ayat 36. Ayat 36. Dalam ayat 36 kemarin sudah jelas. Coba sama lihat sendiri. Di sana jelas tidak pantas. Ayo dibaca lagi lah, nggak apa-apa. Biar yang kemarin belum baca, yang hari ini belum baca, monggo dibaca artinya mawon. Dibaca artinya mawon. Yang hari ini belum baca, yang kemarin belum baca, surat Al-Ahzab ayat 36. Sampun? Ketemu? Biar kita, ya silakan Pak Mubin. Mau siapa lagi? Ayo silakan. Biar kita baca sendiri. Bukan saya. Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kan di situ jelas ya. Sudahlah, ikuti saja. Kalau Allah sudah memutuskan A ya A, B ya B. Jangan ke situ ya jangan ke situ. Ke sana ya ke sanalah. Itu seperti yang tadi saya ulangi lagi. Di ibarat kita ini, kehidupan ini adalah hutan belantara. Kita diberi tugas ujian tadi, surat Al-Mulk ayat 2, untuk melewati hutan belantara itu sampai ujung sana. Loh, kita ini nubi. Nubi itu apa? Belum pernah melewati itu. Kita ini pendatang baru. Pendatang baru. Tapi sudah ada orang-orang yang melewati itu. Nah, di situ itu ujiannya. Mulai dari hutan lebat,
yang nyaris di situ ada binatang-binatang di situ juga banyak dedemit-dedemit hantu-hantu yang menakutkan. Di situ juga ada jurang yang sangat dalam yang kalau sepleset dikit hancur. 5. Ternyata di situ nanti juga melewati lautan yang nyaris bertepi. 6. Ternyata di sana juga ada kobaran api dari gunung berapi yang sangat menyala-nyala, harus dilewati. 7. Di situ ternyata juga ada barang-barang yang sangat menjijikkan, kotoran yang nyaris itu. Semuanya harus dilewati. Tetapi itu nggak mungkin kita bisa lewati kalau kita nggak menggunakan peta. Maka untuk melewatinya kita diminta oleh Allah, dituntuni oleh Rasulullah, minta jalan, peta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yang benar, peta yang benar. Terus ditanya sama Allah, peta apa tanduk le? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat iman, nikmat benar, nikmat selamat, nikmat terjaga. Oh, siapa itu jalan? Terus kita ngomong, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina, ayo bareng. Siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina, itu artinya ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Itu jalan orang-orang anbiya wal mursalin, nabi rasul yang telah melewati 7 rintangan itu dengan selamat. Telah berhasil melewati itu. Ujian, bukan kok enak-enakan. Bukan enak-enakan. Makanya tadi itu memang ujian loh untuk selamat. Nanti di ujung sana, inda rabbihim, di sisi Tuhan, itu loh baru enak-enakan dulu. Dijanjikan, makanya dalam Al-Quran gitu. Nah, dalam ayat ini juga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat 278 surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas ini. Wahai orang-orang yang beriman yang katanya kamu tadi minta jalan biar selamat, biar sampai ujung sana. Ittaqullah, lebih takutlah kepada Allah daripada manusia. Lebih takutlah kamu nggak dapat ridho daripada nggak dapat sanjungan dan like dari manusia. Ya kan? Lebih kepincutlah kamu tentang surga daripada kekayaan dunia. Kalau kamu sudah melakukan riba, maka wadharu ma baqiya minar riba. Maka tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Kalau di tengah-tengah ngaji ini sampean masih riba, maka kata Allah, wadharu ma baqiya minar riba, wis tinggalkan apa yang sisa, sudah tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian beriman. Yang ngomong gitu Gus Glory apa Allah? Bukan Gus Glory. Bukan, saya cuma membacakan jika kamu beriman. Tapi dulur, ada yang ngaku beriman, tapi aslinya masih nyari jalan-jalan biar sesuai dengan keinginan. Surat Ali Imran ayat berapa kemarin? Yang masih mencari-cari takwilihi. Ya. Ayat 7. Ya, ayatnya sudah jelas, perintahnya jelas, tapi karena nggak cocok dengan nafsu, akhirnya nyari-nyari yang cocok dengan nafsu. Itulah dibaca lagi nggak apa-apa ya, ayat 7. Surat Ali Imran.
dekat situ, tinggal balik ke kiri 2 halaman paling. Ketemu dah surat Ali Imran ayat 7. Ayat siap, Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Ya, jadi jelas saya nggak usah nafsirkan ya. Jadi ayat itu sudah jelas. Ini haram, ini halal. Ya, kayak kemarin tentang riba, Allah sudah jelas. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Sementara mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan Allah menghalalkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi mereka mengatakan innamal bai'u mithlu minal riba. Innamal bai'u mithlu riba. Riba itu sama dengan jual beli sama. Ini loh, gini loh. Jadi caranya tuh gini. Lah yang kayak gitu ya, sampean itu cari ABC tadi itu yang mirip-mirip dari yang enggak yang tegas. Maka di sini situ in kuntum ini fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi. Kalau kamu masih melakukan itu, tidak mau mengerjakan arahan Allah tadi, maka kata Allah, umumkan kepada dia tentang dia perang terhadapku dan terhadap Rasulku. Kalau sudah perang sama Allah itu siapa yang nolong kita? Kalau sudah mengumumkan, Allah mengumumkan perang sama orang-orang yang melakukan ini. Sudahlah. Tapi kata Allah, karena Allah Maha Kasih, ya toh, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka jika kamu bertobat saat ini juga menghentikan semua itu, lalu kamu menghentikan itu, bertobat, maka apa yang sudah berlalu, pokok hutang yang kamu mungkin jual belikan itu, atau kamu riba itu tetap jadi milikmu. Tetapi yang selebihnya, ya, yang riba itu riba itu kan artinya kelebihan. Nah, itu sudah tidak boleh kamu ambil. Nah, itu yang la tazlimuna wa la tuzlamun. Dengan cara kamu begitu, kamu tidak menzalimi diri sendiri, juga tidak ada tolong. Ya, saya sudah terangkan ayat-ayatnya, maka Allah menegaskan dalam surat Al-Isra, disebutkan aminu aw la tu'minu. Kamu mau beriman atau tidak beriman, taat atau tidak taat, monggo kono, itu urusan kamu dengan Allah. Maka di atas disebut bahwa urusannya dia adalah dengan Allah. Ini saya sudah menjelaskan ya. Ada yang mau disampaikan kan? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Kenapa kok tersiam? Kenapa? Ada apa? Kesentil semua? Tak iya. Banyak yang kesentil. Tak iya. Silakan sambil mikir. Kalau mikir gini Mas Adi. Kalau sambil mikir, coba dibuka Al-Isra Mas Adi. Al-Isra ayat 107 Mas Adi. Coba Al-Isra Mas Adi. Al-Isra ayat 107. Pilek ya Mas Adi. Saya agak pilek ini Mas Adi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik
berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan Al-Isra. jika kamu berbuat baik. Iya. Al-Isra ayat 7, 107. 107. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan pada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca awal tadi oleh Mas Adi, jika itu ayat 7 ya, bagus juga itu. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik dengan taat kepada Allah, itu taat nanti baik ya untuk kamu sendiri. Wa in asatum falaha, maka jika kamu berbuat buruk juga untuk dirimu sendiri. Lalu ayat 107 katakan Muhammad, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul aminu aw la tu'minu. Aminu biya Allah ta'min. Kamu itu beriman atau tidak beriman itu untukmu diri sendiri. Allah tidak butuh sebenarnya kepada keimanan atau ketaatanmu. Jadi tidak usah kemudian nyari, tapi kan gini, tapi kan gitu. Sudahlah, hidup kita itu simple kok. Taat atau tidak taat. Gitu kan, ke kiri atau ke kanan. Manusia ini yang bikin ribet kayak orang Amerika. Orang Amerika itu sudah jelas gender cuma 2. Ini gender bukan seks, laki dan perempuan. Jadi sampean sekarang kalau ke Amerika, kalau mau cari toilet, itu tidak ada toilet untuk laki, untuk perempuan, tidak ada. Maka tulisannya all gender gitu. Itu memang bikin ribet manusia itu. Sudah dikasih Allah gitu, ikut kaum labil. Nah, maka sekali lagi kata yang dibaca oleh Mas Adi tadi, malah justru orang-orang beriman itu cirinya idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujadan. Orang-orang yang beriman zaman dulu itu kalau dibacakan ayat yang mengena pada dirinya, maka tidak ada bantahan kecuali apa? Bersungkur sujud dan menangis. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ulah. Maka dia mengatakan, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Wayakhiruna, yang ayat 1. Dan mereka menundukkan wajahnya lil adqani, ya kan? Ya, sambil menangis. Wayaziduhum, dan bertambah lagi khusyuknya. Itu ciri orang beriman. Karena apa? Lagi mana diumumkan sama Allah. Kalau kemudian kita berlindung di balik kejelasan kita, nah kita nanti tidak bisa nolong kita kalau Allah menolong agama kita. Itu, ya, tapi kalau yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis ini, insya Allah sudah menjadi jaminan keselamatan dan kebenaran. Silakan. Iya. Mungkin saya di praktisi ini ya, praktisi tiba dulunya Gus. Jadi mohon doanya juga kepada jamaah semuanya. Saya lagi proses hijrah dan mungkin satu lagi juga pengen teman-teman juga mengikuti jalan Allah ini gitu ya. Jadi awalnya memang berat sekali ya, memang berat sekali, ketakutan akan meninggalkan itu setan luar biasa beratnya. Mungkin masukan saya karena saya pelakunya ya, jadi mungkin kalau Gusnya kan mungkin nggak pernah itu ya. Jadi mungkin di sini saya mewakili juga untuk mengajak bahwasanya yang pertama itu niatkan ya. Kita minta ridhonya Allah untuk meninggalkan hal ini gitu ya. Itu insya Allah akan dibukakan, akan dibantu Allah. Karena kalau saya nggak salah, kalau kita mendekat jalan kepada Allah, Allah akan lari mendekat kita. Ya, itu niat pertama. Dan ya intinya
apa yang kita makan, apa yang kita dapat itu yang gitu ya. Yang selanjutnya mungkin deketin komunitas-komunitas riba itu, di situ ilmu yang untuk apa ya, untuk berhijrah ya. Karena memang kadang kita di dasarnya keimanan itu sudah kuat, tapi untuk teknisnya dan sebagainya kita ketakutan di situ gitu ya. Nanti di situ di komunitas itu akan banyak membackup, banyak sharing. Mungkin kita awalnya dengan hutang berapa ya, entah puluhan juta atau ratusan, atau bahkan mungkin kita sendiri merasa kita sudah banyak utang yang nggak bisa terselesaikan. Ternyata di komunitas itu luar biasa, bahkan ya puluhan miliar dan sebagainya, alhamdulillah terselesaikan dan anti riba, dan bisnisnya pun tetap jalan gitu. Artinya juga ada dasarnya bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan menggantinya. Itu mungkin Gus dari saya, dan alhamdulillah saya tinggal sedikit mohon doanya supaya saya tetap istiqomah untuk hijrah itu. Atur suwun. Itu testimoni. Alhamdulillah ada testimoni yang baik, dan menurut saya ya banyak juga kok yang insya Allah berhasil, dan saya juga tetap mendoakan. Saya tahu berat benar kata Mas Saiful tadi, saya mungkin nggak merasakan ya keluar dari itu, tapi ujian kita ya dari jenis yang berbeda. Saya harus merasakan keluar dari apa kepada apa. Kalau sampean ini mungkin keluar dari riba kepada tidak riba, itu ujian kita memang berbeda, tapi bobotnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan saya mendukung sekali, mendoakan juga siapa yang benar-benar itu, dan banyak testimoni baik yang insya Allah juga akan diberi jalan. Tapi benar tadi itu, keluar dari sana tidak mudah, tidak gampang, tapi ya kan kita tidak tahu umur ya, kita tidak tahu umur, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok. Kalau kita menunda-nunda dan khawatirnya itu tadi, kalau sampai mati dalam keadaan status perang melawan Allah, naudzubillah min dzalik ya, sehingga ya itu tadi, pilihan ada pada kita, dan untuk dicerna dan dimaknai serta diamalkan dari tuntunan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Jangan kapok ya untuk meminum jamu ini supaya penyakit-penyakit dalam hati kita sirna, sepahit apapun itu ditelan, seberat apapun itu kita minta kepada Allah pertolongan, kekuatan, insya Allah nanti diberi keselamatan dunia sampai akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim Allahumma firli inna lana muslimin Allahumma atina fi nadir wa atina fi nafata wa nafata wa nafata wa nafata Astaghfirullah wa atubu ilaik. Al-bala wal waba qad al-hasdina min al-jinn syaitan jam kafara bana najina wa ومرفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة وحسن عظيم ربنا من أفقت بنا ما شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك بدر أمطار ودد رحمة عجل وبيدك من البحار ببقاء إله بجبر برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الآخرة ونفرج لنا الصبر والصبر تقدرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Amin. Besok kita libur ya. Insya Allah ketemu lagi hari Sabtu di jam yang sama, di link yang sama. Jaga kesehatan jasmani rohani, tetap bekerja dengan keras, banyak berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana Allahumma zakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Enggak ada yang tidak pindah ke rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan dia pemimpin. itu bisa bu mentotalkan bahkan di situ ada bagian simbol dari mana